Di atas kertas, data memang menunjukkan Indonesia terlihat cerah. Pertumbuhan ekonomi sekitar 5% per tahun. Indonesia telah menjadi negara dengan peringkat ekonomi terbesar ke-8 di dunia. Dan katanya angka pengangguran terbuka turun. Tapi mengapa muncul gerakan Indonesia gelap yang bikin heboh? Median melakukan survei netizen melalui media sosial untuk memahami gambaran tentang apa yang dirasakan oleh publik tentang Indonesia gelap. Survei menunjukkan ada 58,3% yang menyatakan setuju dengan gerakan Indonesia gelap, 27,4% tidak setuju, dan 14,3% tidak tahu. Bagi mereka yang menyatakan setuju, ternyata 15,6% menyatakan kondisi berbagai bidang sedang tidak baik, misalnya ekonomi, korupsi, dan lain-lain. 12,3% menyatakan ini adalah bentuk aspirasi rakyat yang gelisah, 11,9% menyatakan sudah sesuai dengan kondisi saat ini, 11,9% menyatakan kebijakan pemerintah tidak pro rakyat, dan 7% menyatakan ekonomi sedang sulit, dan 6,3% yang setuju dengan Indonesia gelap menyatakan korupsi ada di mana-mana. Tapi kita harus ingat bahwa ini adalah data persepsi yang menggambarkan perasaan dan cara publik membaca situasi, dan ini bisa jadi resultan atas banyak hal dan tidaklah statis, bisa naik, bisa juga turun. Kita harus mengakui bahwa pemerintahan Prabowo belumlah berusia 1 tahun, masih banyak yang sedang ditata oleh presiden terpilih. Namun melihat data, publik jelas merasa ada tekanan ekonomi. Ini tentu sesuai dengan fakta ada sekitar 9,48 juta orang Indonesia terpental dari kelas menengah dan harus turun kelas. Drama tentang gas LPG 3 kg dan pajak PPN 12% juga tidak membantu menenangkan perasaan publik. Ini semua ditambah dengan berita tutupnya pabrik-pabrik besar yang mengakibatkan ribuan orang kehilangan pekerjaan, serta berita kasus korupsi yang merebak di mana-mana turut memperparah situasi ini. Tapi sisi positifnya, data menunjukkan publik hanyalah gelisah, bukanlah putus harapan, sehingga 12,3% menyatakan ini adalah bentuk aspirasi dan berharap agar pemerintah bisa segera mengatasinya. Jika saja misalnya kebijakan pemerintah pembentukan Danantara dan Bank Emas yang disebut-sebut bisa membawa 1,8 juta lapangan pekerjaan baru benar-benar terwujud, rasanya dengan yakin kita bisa mengatakan Indonesia gelap akan menjadi Indonesia cerah.